Di sini saya punya sekitar 7 ons ya, 7 ons. Ini apa? Ini tembaga ya, tembaga hasil EW dari limbah. Jadi limbah-limbah yang sudah dikarbit itu sudah mau saya buang. Saya coba ambil tembaganya ya, saya EW. Ayo saya cuman mau tes aja. Ini kita lebur, kita logamkan, terus kita cukim ulang. Nah, gitu ya. Apa kita masih dapat logam berharganya atau enggak ya? Ini tembaga berat 7 ons. Nah, ini hasil EW ya. Nah, ini. Oke, yuk. Saya logamkan dulu ya. Nah, melogamkan tembaganya ini ya. Hati-hati, harus betul-betul di ruangan terbuka ya. Karena asapnya ampun-ampun tuh. Nah, karena apa? Karena masih ada sisa-sisa kimia ya. Jadi hati-hati sendiri sama asapnya ini. Oke. Nah, ini ya, nanti saya mau ini setelah saya selesai, saya bersihkan dengan timah hitam ya supaya susut. Jadi pemakaian kimia untuk cukim tidak terlalu banyak ya. Oke, yuk kita lanjut dulu. Ini hasil tembaga kita ya. Kenapa tangan saya? Oke, ini hasil tembaga kita. Yuk, itu ada kuning. Semoga aja masih ada emasnya ya. Oke, langsung kita cukim ya. Itu langsung kasih air. Saya siapin nih nitrit 1 liter, langsung kita masukin semua. Nah, tanpa HF ya, karena ini udah tembaga, udah bersih, jadi tinggal nitrit aja. Nah, gitu ya. Oke, kita tunggu sampai reaksi kelar. Nah, ini ya, kalau reaksi cukimnya udah selesai, saya nggak tahu ya logam tembaganya udah habis atau enggak. Nah, ini kita saring yuk, kita lihat ada nggak endapan emasnya ya. Nah, itu kita saring dulu ya, saya selesaikan dulu. Oke, bentar. Ini ya hasil saringannya, udah saya pindahkan beker. Ada emasnya ya, ada, cuman nggak tahu berapa banyak ya, tapi kotor itu masih. Jadi kita langsung proses regia ya. Bentar, saya buatin regianya dulu. Oke ya, ini sudah saya buatin regianya. Regianya anggap 200 ml ya, harusnya 150 udah cukup. Ini kita langsung masukin ya. Harapannya sih cairannya langsung kuning ya, jadi nggak usah regia bolak-balik. Harapannya kalau cairannya jadi hijau ya sudah ya. Kita panasin yuk. Nah, kita panasin dulu ya sampai panas. Oke, kita tunggu dulu aja sampai panas. Untuk yang coba-coba memanaskan regia ya, meskipun sudah ditutup, kalau nggak punya ruangan terbuka atau kawasan padat penduduk, tolong dah jangan manasin regia ya, jangan. Kalau manasin regia oke, boleh dipanasin, jangan sampai mendidih itu ya, jangan sampai mendidih, cukup panas dia reaksi udah matikan. Karena apa? Karena regia ini kalau dipanasin baunya ya, asapnya itu enggak terlalu, tapi baunya sampai kemana-mana. Jadi hati-hati yang tempat olahnya itu, apalagi di dekat dengan tetangga ya, hati-hati sendiri ya. Jangan sampai kita ntar dikomplain, di demo, kita nggak bisa kerja lagi, udah hilang ya rezeki kita dari olah-olah, harus pindah tempat lagi segala macam ya.
Jadi hati-hati sendiri dah. Makanya ini saya mau bangun tempat olahan saya kasih cerobong untuk betul-betul menghilangkan asap dan bau ya. Saya kalau limbah cair mah nggak ada masalah ya. Sekarang tinggal masalah asap aja gimana, makanya saya mau bangun. Nah gitu ya. Nanti kalau udah kelar bangunnya saya videokan, saya demokan betul-betul udah maksimal belum gitu ya penyaringan asap saya ya. Nanti saya tunjukin semua ya. Oke, ini kalau sudah tinggal seperti biasa ya, tinggal tunggu apa, tunggu dingin aja lalu kita saring. Nah gitu aja, kita saring. Karena cairannya kalau saya perhatikan ya kuning lah ya, hijau sedikit, cuman tidak ada masalah lah, kuning. Jadi tinggal disaring aja lalu di SMB kelar dah ya. Oke, kita tunggu dingin aja ya. Kalau regia kita udah dingin ya, langsung kita saring aja. Nah ini kita langsung saring ya. Saya nggak peduli ada emas atau enggak ya. Kalau ada ya syukuran, ini cuman buat coba-coba ya. Berarti di cairan kita yang kita ambil tembaganya itu masih ada emasnya gitu ya. Masalah ada nggak ada, tetap tembaga tetap kita ambil. Kita akan pakai tembaganya juga untuk logam kolektor ya, untuk waktu proses kerucut. Nah, paling enggak kita tahu gitu loh, di tembaganya itu ada emasnya meskipun nggak banyak ya. Kalau ngomong tembaga saya banyak berapa kilo-kilo itu ya, hasil dari air cukim. Saya selalu keluarin tembaganya, cuman nggak pakai EW tapi pakai seng. Nah, berarti masih ada lah meskipun sedikit, biarin aja. Kita cuman di sini cuman buktikan bahwa masih ada meskipun sedikit emasnya ya. Jadi saya nggak peduli berapa, karena dari olahannya udah untung ya. Jadi kalau memang ini ada emasnya ya berarti tambah keuntungan gitu ya. Jadi lain kali jangan ndak diturunin tuh tembaga, turunin aja. Nah, gitu ya. Meskipun nggak diolah jadi emas, paling nggak tembaganya bisa kita jual. Nah, jadi nggak dibuang cuma-cuma ya. Sayang, kalau memang bisa ada nilai tambahnya kenapa kita buang gitu ya. Oke, kita selesaikan dulu nyaringnya, lalu kita coba endapkan. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini ya, kalau udah disaring udah bersih, ini masih 400 ya, kita tambah air lagi. Jadi tadi regia kita 200, 2 kali 4 berarti 800 ya. Kita tambah air sampai 800. Nah dah kelar. Yuk kita kasih urea dan SMB, semoga aja masih ada hasilnya ya. Yuk. Oke, pertama kita kasih urea dulu ya, supaya kalau ada nitrit yang berlebihan bisa dinetralkan ya. Oke, yuk kita aduk. Ada reaksi ya, cuman tapi sedikit. Kita tambah 1 kali aja ya. Ya, kita tinggal aduk sampai ureanya habis ya. Oke, kalau sudah kita kasih SMB-nya ya. SMB ini memang murah ya, sekilo paling cuman 10-15 ribu ya. Cuman ya kalau memang 30 gram ngasihnya cukup, enggak perlu dikasih 1 on atau sampai setengah kilo ya. Sayang, bisa dipakai lagi buat yang lain. 1 sendok, 2 sendok,
Saya ini kira-kira ya, soalnya saya udah kebiasaan. 1 sendok itu pernah saya hitung kira-kira 10 gram ya. Dah 2,5 sendok berarti kurang lebih 25 gram ya. Itu ya. Udah mulai kuning, udah mulai coklat, cuman belum pekat ya. Aduk-aduk aja terus. Nah, ya. Untuk mempercepat reaksi, dah kita cukup sekian. Kita panasin ya, biar cepat ngendapnya. Oke, yuk kita panasin dulu. Nah, ini ya, saya panasin. Kita tunggu sampai mendidih. Semua proses panas pemanasin kimia kalau bisa langsung di ruangan terbuka ya, jangan di ruangan tertutup. Meskipun nggak bahaya atau nggak kelihatan asapnya, tapi ya buat kesehatan kita semua ya. Jangan sampai kita banyak duit tapi umur pendek ya, nggak enak. Nah gitu ya. Buat yang pertama kali nonton atau ngikutin saya, Regia ini saya panasin supaya mempercepat reaksi ya, supaya endapannya itu bagus, kasar, cepat turun. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai semalaman, nanti endapan langsung banyak keluar. Nah, tapi caranya tadi ya, urea harus cukup, jumlah air itu kalau bisa 3 kali dari jumlah Regia yang kita bikin ya. Tadi kan 200. Berarti air totalnya 600 plus Regia totalnya 800. Nah gitu ya. Nah tujuan kali ini saya ngolah ini bukan cari emas ya. Ya memang kalau ada emasnya lumayan ya. Tujuannya ini cuman kita buktikan bahwa sebersih-bersihnya kita ngolah masih aja ada emas yang tersisa. Nah itu kalau kita buang-buang, nggak kita ambil, sayang. Makanya banyak kan sekarang ini olah orang yang profesinya dia olah emas perak palladium. Cuman mereka nggak pernah beli papan. Mereka kerjanya keliling cari kowi bekas, air bekas cukim. Nah tentu harganya murah ya, 1 jerigen paling cuma 25.000. Kalau belum pernah diolah peraknya bisa sampai 50.000 bahkan lebih gitu ya. Kalau sudah diambil perak palladiumnya paling cuma dihargai 25.000. Nah, ternyata, nah ini lihat ya. Ini sudah saya ambil emasnya sudah, peraknya sudah. Bahkan palladium sudah. Bahkan perak emas yang sudah hilang yang saya ambil lagi pakai karbit sudah. Ternyata masih aja ada emas yang tersisa. Nah ini kebetulan ini saya pakai EW yang ngambilnya ya. Tapi biasanya saya nggak pakai EW, tapi saya karbit 2 kali. Dan air karbitnya setelah dikarbit kedua kali masih saya ambil logam tembaganya. Ini contohnya ya. Nah ini konsentrat tembaga yang saya lagi keringan. Nah, ini banyak nih, saya ada berapa bak itu. Nah ini konsentrat tembaga. Ini juga ini hitam karena oksidasi ya. Kalau dibalik, nah tuh merah kan, tembaga kan. Nah ini lagi proses pengeringan juga ya. Nah ini konsentrat tembaga. Ini kita pakai untuk proses blower ya, sebagai logam kolektor. Nah gitu ya. Jadi pengolahan limbah itu penting ya. Kalau merasa udah untung ya nggak diolah ya nggak apa-apa juga sih ya. Cuman kalau saya pribadi sayang ya, daripada dibuang, diolah masih dapat duitnya kok. Jadi kenapa nggak diolah gitu ya, meskipun duitnya ya nggak banyak-banyak sekali ya, cuman masih bisa dapat duit.
Nah, contohnya logam kolektor tembaga gini, nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi waktu proses blower, kalau kita nggak ditambahin logam kolektor, nanti hasil emasnya juga nggak maksimal. Karena emas di elektro itu kecil-kecil. Sedangkan kalau proses blower, dia nggak dikasih logam kolektor, dia jatuh cuman jadi logam bulat kecil, nggak tampak. Makanya itu butuhnya logam kolektor. Jadi nanti kita dapat logamnya memang banyak, karena namanya juga ditambah tembaga ya, banyak. Tapi emas kita banyak yang selamat. Nah, jadi pilihan dah, mau apa enggak pakai kolektor. Nah, kalau kita nggak pernah ambil tembaga, kita dapat logam kolektor dari mana? Nah, gitu aja ya. Padahal di tembaga ini kelihatannya simpel, tembaga gini. Itu saya udah buktikan kan, masih ada emasnya. Nah, gitu ya. Jadi sayang untuk dibuang ya. Kalau memang bisa diolah, olahlah. Toh diolah ini untuk keuntungan kita ya. Sekaligus nggak mencemari lingkungan juga. Tembaga kalau ke tanah nggak bagus. Ya, apalagi ke air sumur nggak bagus. Kalau besi ke air sumur masih nggak masalah. Kalau tembaga nggak bagus. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut sama yang kita panasin. Kita tunggu ya sampai mendidih. Ini ya, setelah udah panas dan mendidih, kita matikan. Kita tunggu sebentar ya sampai regianya dingin, baru kita ambil emasnya ya. Yuk kita lihat yuk emasnya, endapannya ya. Nah, itu ya, kelihatan ya endapannya ya. Ini beaker 2 liter nih. Nah, itu udah berat endapannya ya. Berarti bisa langsung dilogamkan ya. Nah, udah lihat kan emasnya ya, nggak peduli banyak sedikit. Cuman ini buat peringatan buat kita teman-teman yang biasanya air cukim sisa itu dibuang-buang, nggak diolah lagi. Itu loh kerugian kita ya. Nah, gitu yuk. Kita tunggu dingin dulu. Ini masih panas tuh ya. Oke, ini ya. Regia kita udah nggak dingin sih, masih hangat. Cuman nggak apa-apa ya. Kalau nunggu sampai betul-betul bening kelamaan, langsung kita saring aja ya. Langsung kita lebur. Dapat berapa ya emasnya dari tembaga, dari limbah cukim kita ya. Nah, gitu. Ini masih limbah cukim sedikit ya. Saya lagi bikin video limbah cukim dari 15 jurigen lebih. Tapi pakai karbit ya, bukan proses dari tembaga EW ya, bukan, pakai karbit. Jadi sudah dikarbit, saya kumpulin, saya karbit lagi ya. Nah, ntar kita lihat berapa hasilnya. Dari sini aja ntar kaget-kaget ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti, nah itu ada emasnya. Apalagi yang dari 15 jurigen ya, saya nggak tahu berapa banyaknya. Yang penting ini dulu. Yuk kita saring dulu. Kalau sudah selesai nyaringnya ya, nih saya sudah siapin air panas. Yuk kita bilas pakai air panas ya. Nah, ini bilas. Dah, kita tunggu lagi sambil nanti tepiannya itu disemprot-semprot ya, supaya endapannya ngumpul di ujung. Nah, nanti kita potong lah. Ini kertasnya kita simpan lagi gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Udah selesai yuk. Kita lebur. Pertama kita ambil ya kertas sarinya, lalu kita potong segini ya. Jadi nggak semua dibakar ya. Kita potong, kita ambil ujungnya aja. Karena ini emasnya yang tipis-tipis, dibakar juga nggak jadi emas ya. Karena terlalu sedikit. Kita simpan. Dan kali kalau sudah dapat banyak kita lebur. Nah gitu ya. Kita ambil yang ujungnya aja. Oke, kita ambil, saya ambil dulu. Oke ya, ini ya kita ambil bagian ujungnya aja. Oke yuk, mulai kita lebur ya. Kita masukin kowi dulu, lalu kita lebur. Ini kita masukin kowi dulu ya. Saya pakai kowi-kowi bekas aja ya.
itu ya. Yuk kita lebur. Saya lebur dulu ya. Udah kelar ya. Kita kasih borak dikit biar bersih. Yuk kita ambil logamnya ya. Oh, lengket. Wah, lengket ya. Yuk saya panasin dulu bentar ya, lengket. Oke, ini ya hasil logamnya ya. Nah itu, yuk kita timbang yuk. Nah ini ya hasilnya ya, nggak banyak tapi udah emas. Nah tuh kuning. Yuk kita timbang. Nah lumayan kan, hampir 200.000 ya. Nah itu dapat dari tembaga-tembaga ya, dari air cukim yang harusnya dibuang. Nah makanya buat yang suka-suka buang air cukim, yang merasa udah bersih, udah dikarbit, masih ada ya logamnya ya. Makanya kalau mau bersih, udah dikarbit, coba dikarbit lagi, siapa tahu. Nah gitu ya. Nah jadi ya lumayan dah. Sekian dulu ya. Terima kasih.